got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block. Bitches on the line, and you know. Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Suamiku hot duda bucin. Bab 048. Sonia ternganga, wajahnya memerah menahan malu dan marah bersamaan. Kalau salah itu ngaku aja salah, kata Nabila lagi, suaranya tegas dan jelas. Nggak usah muter-muter nyalahin orang lain, apalagi gue. Supermarket hening sesaat. Hanya suara kulkas minuman yang berdengung pelan. Indra menatap Nabila dengan campuran kagum dan terkejut. Ia tidak pernah melihat sisi Nabila yang seperti ini, berani, tegas, dan tidak membiarkan dirinya diinjak. Sonia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia benar-benar tidak menyangka gadis yang terlihat lugu seperti Nabila bisa membalasnya berkali-kali lipat. Alih-alih mempermalukan Indra dan Nabila, kini justru Sonia yang menjadi tontonan. Wajahnya merah padam menahan malu dan marah. Tutup mulut kamu, gadis ingusan. Berani-beraninya kamu menghinaku, teriak Sonia. Nabila justru terlihat santai, bahkan sedikit mengangkat alis. Makanya jadi manusia itu jangan belagu, jawab Nabila dingin. Kalau nggak mau disenggol, jangan nyenggol duluan. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Jelas, Sonia sudah kalah telak dalam perang kata-kata. Dasar gadis ingusan sialan, teriak Sonia lagi sambil melayangkan tangannya, berniat menamparkan wajah Nabila. Indra yang melihat itu langsung maju hendak menghentikan, tetapi terlambat. Nabila lebih cepat. Dengan gerakan refleks, Nabila menangkis tangan Sonia. Jangan sentuh gue dengan tangan kotor lu yang menjijikkan itu. Tanpa memberi kesempatan, Nabila langsung membalas. Plak, tamparannya mendarat telak di pipi Sonia hingga wajah wanita itu terpaling ke samping. Beberapa pengunjung yang menonton langsung menghela napas lega. Tadi mereka sempat mengira Nabila yang akan kena tampar, tapi ternyata sebaliknya. Pergi dari sini, ujar Nabila sambil menyilangkan tangan di dada. Daripada nanti muka dempulan lu itu beneran babak belur. Jadi manusia kok nggak tahu diri. Seorang pengunjung yang sedari tadi diam akhirnya ikut angkat suara, kesal melihat tingkah Sonia. Pergi saja, Nona. Jangan bikin keributan dan ganggu kenyamanan orang lain. Indra menatap Sonia dengan sorot mata yang dingin dan tajam. Lebih baik kamu pergi sekarang. Kalau tidak, aku panggil satpam biar kamu diseret keluar. Ucapan itu akhirnya membuat Sonia tersentak. Malu dan terpojok, ia memilih berbalik pergi. Namun sebelum benar-benar meninggalkan lorong tersebut, ia menoleh dan menunjuk Nabila. Tunggu saja pembalasanku, gadis ingusan. Gertaknya sebelum berjalan cepat menjauh. Nabila hanya mendengus kesal. Gila bener tuh orang, gumamnya. Indra mengembuskan napas panjang. Kayaknya dia memang masih ngikutin aku dari kemarin. 238. Nabila memutar bola mata, kesal bercampur lelah. Iya, Mas. Setiap kita keluar bareng pasti ketemu nenek lampir itu, ujar Nabila sembari cemberut. Indra tersenyum puas, seolah masih menikmati momen ketika Sonia ditampar sampai kehilangan arah. Dengan lembut, pemuda itu mengelus pundak Nabila. Aku nggak ngangka kamu bisa menghadapi wanita ular yang mulutnya berbisa kayak Sonia, ujar Indra bangga. Ada nada kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Nabila mengangkat dagu sambil menyeringai kecil. Jangan salah, Mas. Sejak muda aku udah terlatih menghadapi mak lampir gila malah. Jangankan cuma satu, dua juga aku jabanin. Indra berkedip, antara bingung dan geli. Serius banget, sahut Nabila tanpa ragu. Mas pikir di kampungku sana damai sentosa.
Enggak, Mas. Justru di sebelah rumahku itu ada 2 mulut mak lampir yang racunnya jauh lebih kuat daripada Sonia. Nabila mendesah pendek, tapi wajahnya tampak lucu saat mengingat masa lalu. 2 mulut beracun. Indra mengulang, terhibur. Iya. Bulek Marni sama Irin, sepupuku, jawab Nabila sambil mengibaskan tangan. Hampir tiap hari aku adu mulut sama 2 manusia itu. Mereka selalu ngungkit-ungkit hal nggak jelas, suka merendahin aku dan keluargaku, suka ngatur-ngatur hidup orang. Indra ikut berjalan sambil mendorong keranjang, sesekali melirik wajah Nabila yang berbicara penuh ekspresi. Tapi kamu lawan terus? Tanya Indra penasaran. Lawanlah. Nabila mendengus. Aku nggak suka ditindas. Walaupun ibu sama ayah selalu nyuruh aku diem, ya gimana? Aku nggak bisa ngebiarin orang lain yang hobinya nindes dan nyinyir. Indra tertawa kecil, pantes kamu bisa ngadepin Sonia tanpa takut. Nabila menatap Indra sambil mengangkat alis puas. Makanya, Mas, yang kayak Sonia itu kelas receh buatku. Indra hanya bisa menggeleng sambil tersenyum semakin lebar. Dalam hati, ia makin takjub pada Nabila. Gadis yang selama ini ia kira dingin, jutek, dan sensitif. Ternyata punya sisi garang, lucu, dan berani luar biasa. Dan entah kenapa, hatinya terasa hangat melihat itu semua. 37. 1. Di tempat lain, Rere sedang menemani suaminya, Damar, menghadiri sebuah meeting di restoran mewah. Seperti biasa, hari ini ia masih bertugas sebagai sekretaris Damar. Rere memang tak ingin hanya berdiam diri di rumah karena sebelumnya ia selalu bekerja. Mama Kirana pun memperbolehkannya membantu Damar sampai usia kandungannya mencapai 5 bulan. Setelah itu, Rere harus beristirahat di rumah dan fokus pada kehamilannya. Rere setuju dengan aturan itu. Saat ini, Rere, Damar, dan Kenan sedang bertemu dengan rekan bisnis mereka dari luar kota. Kenan tengah menjelaskan detail proyek yang akan segera mereka jalankan, sementara Rere duduk di samping Damar, mencatat poin-poin penting dengan serius. Sikapnya yang profesional membuat Damar sesekali melirik bangga pada sang istri. Rere tampak anggun dengan balutan rok plisket hitam dan kemeja putih. Rambutnya yang dikat rapi membuat penampilannya semakin elegan. Tak heran, salah satu dari 2 pria yang duduk bersama mereka yang ternyata adalah rekan bisnis Damar sedari tadi tak bisa berhenti melirik ke arah Rere. Pria yang satunya lagi, yaitu ayahnya, bahkan sempat beberapa kali menangkap gelagat putranya yang jelas-jelas terpikat. Damar sendiri tidak menyadari bahwa pemuda itu sejak tadi menatap istrinya dengan kagum. Begitu juga Rere, yang sepenuhnya fokus pada catatannya. Hanya Kenan yang peka, menyadari sejak awal bahwa pria muda yang seumuran dengannya itu berkali-kali mencuri pandang ke arah sang sekretaris. Sekretaris Anda masih muda, Tuan Damar. Cantik dan cekatan, puji Pak Anwar, rekan bisnis Damar itu. Damar mengangguk sambil tersenyum bangga. Benar sekali, Pak. Dia memang wanita spesial. Apapun bisa dia kerjakan. Pak Anwar tertawa kecil sebelum menatap Rere. Anda masih sangat muda, Nona Renata. Apa belum punya pacar? Kalau belum, bisa dipertimbangkan menjadi menantu saya. Putra Pak Anwar tersenyum malu-malu, sementara Rere, Damar, dan Kenan sama-sama membelalakan mata mendengar pernyataan itu. Maaf, Pak Anwar, ucap Rere sambil mengusap tengkuknya, saya bukan perempuan single. Saya sudah bersuami. Ucapan itu seketika membuat Pak Anwar dan putranya terkejut. Pak Anwar bahkan tersenyum tidak percaya. Saya rasa Anda hanya bercanda, Nona Renata, ujarnya sambil geleng-geleng kepala. Kalau Bapak tidak percaya, saya tunjukkan, jawab Rere pelan. Ini suami saya. Ia menggenggam lengan Damar, membuat kedua tamu itu terkejut bukan main. Damar hanya tersenyum menahan diri, sebenarnya hatinya sangat panas saat mengetahui pria lain tertarik pada istrinya.
Namun Pak Anwar tidak bermaksud buruk, pria itu juga berbicara sopan walaupun terasa terang-terangan, tapi tetap saja ia harus menunjukkan dengan jelas bahwa wanita cantik di sampingnya adalah miliknya. Benar sekali, Pak Anwar, ujar Damar dengan nada tenang namun tegas. Sayang sekali, Nona Renata ini istri saya. Saya pemiliknya. Bahkan sekarang pun, dia sedang mengandung anak saya. Wajah Pak Anwar langsung berubah canggung. Maaf sekali, Tuan Damar. Saya benar-benar tidak tabu. Kalau saya tahu, tentu tidak akan bicara sembarangan. Habisnya, Nona Renata sangat cantik dan pintar. Siapa yang tidak ingin wanita seperti itu menjadi menantu? Putranya hanya menunduk dalam, wajahnya memerah karena malu setelah ketahuan menyukai istri orang. Pak Anwar pun cepat-cepat menyelesaikan pertemuannya bersama tim Damar. Setelah semua pembahasan dirasa cukup, ia langsung pamit undur diri. Pria parubaya itu masih merasakan rasa malu yang menempel di wajahnya. Bagaimana tidak, ia baru saja terang-terangan berniat menjadikan istri orang sebagai menantunya. 2. Meski begitu, ia merasa tak sepenuhnya bersalah. Ia tidak berniat kurang ajar pada Rere, hanya saja ia benar-benar mengira Rere masih gadis. Setelah para tamu pergi, Damar menoleh pada Kenan. Kenan, kamu pulang naik taksi saja. Aku dan istriku ada urusan sebentar. Ini, ongkos buat kamu. Damar menyerahkan 10 lembar uang berwarna merah ke tangan Kenan. Wah, terima kasih, bos. Ini mah cukup buat keliling Jakarta. Seru Kenan penuh semangat. Dasar matre. Balas Damar sambil mendengus, membuat Kenan terkekeh geli. Kenan pun pamit terlebih dahulu, meninggalkan Damar dan Rere yang kini berdiri berdua di depan restoran. Mas, kenapa ngusir Kenan? Tanya Rere heran. Kita kan bisa pulang bareng. Lagi pula, apartemen Kenan itu searah sama rumah kita. Damar memasang wajah pura-pura cemberut. Aku cuma pengen berduaan sana istriku, sayang. Memangnya nggak boleh? Setelah seharian kerja, aku juga pengen manja-manja sama kamu. Rere menghela napas kecil, tapi senyum tipis tampak muncul di wajahnya melihat tingkah suaminya itu. Ya udah, ucapnya sambil melirik nakal, kalau gitu. Kita istirahat di hotel yang ada di seberang gedung ini, yuk. Aku kangen pengen pegang ini. Rere menunjuk pangkal paha sang suami. Mata Damar langsung berbinar penuh semangat. Ayo, jawabnya cepat, tanpa ragu mengangguk seperti anak kecil yang baru dibelikan mainan. Sedangkan di rumah kediaman keluarga pada Bagaskara, Nadia yang tidak tahan dengan tingkah suaminya pun tidak bisa menahan diri lagi. Mungkin karena saat hamil muda wanita hamil sering mengalami peningkatan hormon estrogen dan progesteron, matanya Nadia sangat bergairah saat sang suami menyentuhnya. Nadia langsung melepas semua pakaian yang dia kenakan, membuat Galaksi terkejut. Kamu yang mulai mas, kamu yang bikin aku jadi kepingin. Jadi kamu harus menyelesaikan semuanya, ujar Nadia yang membuat Galaksi membelalakkan matanya. 2 pucuk gunung kembar istrinya itu sudah memerah karena dari tadi dia hisap pergantian. Tapi baby, aku tidak berani, kamu sedang hamil, ujar Galaksi ragu, padahal dia juga sangat menginginkannya. Tidak Hubi, kata dokter nggak apa-apa, asalkan jangan sering-sering dan jangan terlalu kasar, rengek Nadia yang membuat Galaksi pun akhirnya setuju. Galaksi melepas pakaian kerjanya, dan sekarang tubuh pria itu sudah polos tanpa sehelai benang pun, begitu juga dengan Nadia. Galaksi langsung membopong tubuh istrinya menuju ranjang. Dia ingin mencari tempat yang luas yang nyaman untuk melakukan penyatuan dengan istrinya itu. Pelan-pelan ya mas, jangan terlalu kasar, rengek Nadia dengan wajah memohon. Tentu saja baby. Jadi sekarang aku tidak bisa bercinta dengan gaya favoritku, ujar Galaksi dengan wajah memelas. Nggak bisa Hubi. Mana mungkin kamu boleh melakukan gaya itu, kamu harus berpuasa tahun lebih untuk melakukan gaya itu lagi, ujar Nadia.
Dia ingat gaya favorit suaminya saat bercinta, Galaksi sangat menyukai. 3. Dalam perut istrinya. Galaksi mengecupi perut Nadia bertubi-tubi, membuat Nadia tersenyum. Dia mengelus rambut tebal Galaksi. Ayo aku bantu bersih-bersih kamar mandi baby, sebentar lagi Mentari pasti gedor-gedor pintu kamar kita ngajak makan siang, ujar Galaksi yang dianggupi oleh Nadia. Kita kembali ke apartemen Nabila. Setelah pulang dari swalayan, Indra membantu membawa barang belanjaan hingga ke unit Nabila. Pemuda itu masih berdiri di dekat pintu, memperhatikan Nabila yang sibuk berkemas. Gadis itu memasukkan banyak potong pakaian, beberapa perlengkapan kecil, hingga camilan yang hampir memenuhi seluruh kopernya. Ya ampun, Bill. Kamu mau pindahan apa mau study tour? Tanya Indra sambil geleng-geleng kepala. Lah benar-benar bingung apa semua gadis selalu ribut soal barang bawaan. Mentari pun selalu begitu, heboh dan membawa terlalu banyak barang tiap kali hendak bepergian. Ini buat jaga-jaga, Mas. Nanti kalau lapar tinggal caplok aja, jawab Nabila sambil terkekeh, memasukkan satu bungkus keripik lagi. Indra mendekat, suaranya berubah lebih serius. Tapi, Bill, nanti saat di sana hati-hati, ya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Jangan terlalu percaya sama orang yang belum benar-benar kamu kenal. Jangan sembarangan nerima makanan atau minuman dari orang lain. Nada Indra terdengar seperti seorang ayah yang menasehati anak gadisnya. Nabila menoleh sambil cengar-cengir. Siap, Pak Bos. Lagian, apa gunanya aku bawa makanan sebanyak ini kalau nanti masih mau nebeng dari orang? Namun melihat wajah Indra yang tetap muram, senyum Nabila perlahan memudar. Tapi perasaan aku nggak enak, Bill. Gumam Indra lirih. Nabila mendengus kecil. Apaan sih, Mas? Kamu itu udah kayak emak-emak yang anaknya mau berangkat rekreasi. Nasehatnya banyak banget. Meski digoda begitu, Indra tetap tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman yang sejak tadi menggelayuti hatinya. Mas, kamu ngapain sih? Kok nggak kerja? Lontang-lantung kayak pengangguran, tanya Nabila sambil melirik heran. Ucapannya membuat Indra tersenyum kecil. Lagi mau menikmati masa cuti aja, Bill. Sambil cari calon istri, jawabnya santai. Aku udah nggak mau pacar-pacaran lagi. Capek, toh ujung-ujungnya tertipu. Nabila langsung mendengus kesal. Lagian kalau mau cari calon istri itu diselidiki dulu, Mas. Dia itu cewek baik-baik apa enggak? Jangan polos banget gitu, Mas. Orang punya banyak duit kok gampang percaya sama cewek. Lah menatap Indra dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari cara berpakaian sama dandanan si cewek itu aja udah kelihatan rada-rada. Emangnya Mas Indra udah kena pelet? Jangan-jangan Mas Indra ketagihan sama dia? Godanya sambil terkikik. Indra spontan membelalakkan mata. Ngomong apa sih, Bill? Astaga. Ia mengusap wajahnya frustasi. Demi apa? Bibir dia aja aku nggak berani cium. Aku pikir dia itu wanita polos yang nggak mungkin mau dijamah sembarangan. Nggak tahunya. Aku yang jaga, orang lain yang nikmatin. Indra mengacak rambutnya kasar, benar-benar kesal dengan dirinya sendiri. 4. Itu namanya wanita nggak bersyukur, komentar Nabila sambil geleng-geleng kepala. Udah dikasih yang baik malah ngelunjak. Indra menghela napas, lalu melirik Nabila penasaran. Kalau kamu gimana, Bill 1? Cowok idaman kamu maksudku. Kamu sendiri. Udah pernah pacaran sama berapa cowok? Nabila refleks menoleh cepat, wajahnya sedikit cemberut. Sembarangan banget kalau ngomong, Mas. Seumur hidup aku belum pernah pacaran. Lagian buang-buang waktu banget pacaran-pacaran segala. Deket sama cowok aja. Baru sama Mas Indra. Indra sontak tersenyum-senyum yang muncul tanpa bisa ia tahan mendengar pengakuan jujur Nabila itu. Sedangkan di tempat lain, Larasati telah sampai di lobi perusahaan di Ningrat Company. Aura wanita parubaya itu tampak begitu memikat.
Meski usianya tidak lagi muda, kecantikan dan bentuk tubuhnya masih mampu bersaing dengan wanita berusia kepala 3. Hari ini, Larasati berniat menghampiri suaminya langsung di ruangannya. Ia merindukan Ardiansyah, itulah alasan ia datang tanpa memberi kabar lebih dulu. Para karyawan yang melihatnya segera memberi salam hormat. Meskipun begitu, tidak sedikit pula yang berbisik-bisik di belakang. Larasati memang istri kedua Ardiansyah, dan status itu sering menjadi bahan gosip. Banyak dari mereka menyayangkan nasib Ayudhya, istri pertama Ardiansyah, yang akhirnya berusaha mengakhiri hidup setelah ketahuan berselingkuh dengan sopir keluarga. Bahkan 2 anak yang selama ini diakui sebagai anak Ardiansyah terbukti berasal dari hubungan gelap Ayudhya dengan sopirnya itu. Namun Larasati tidak peduli komentar orang. Langkahnya mantap, tubuhnya tegap, dan senyum tipisnya tetap terjaga. Yang ia pikirkan hanya satu, suaminya. Ia mempercepat langkah menuju lift, hatinya tak sabar ingin segera bertemu dengan Ardiansyah di ruangannya. Sementara itu, Ardiansyah baru saja kembali dari ruang meeting. Ia menyuruh asistennya kembali ke ruang kerja, sementara ia berjalan seorang diri menyusuri koridor sambil memeriksa ponsel di tangannya. Namun tanpa sengaja, ia menabrak seseorang. Tubuh kecil itu oleng ke belakang, dan refleks Ardiansyah langsung meraih pinggang gadis itu agar tidak jatuh. "Kamu tidak apa-apa, Nona?" tanya Ardiansyah cepat. Gadis muda berpakaian office girl itu menunduk dalam, tampak gemetar. Ardiansyah segera melepaskan pegangan tangannya, namun matanya tanpa sengaja menangkap lebam di lengan serta bibir gadis itu. Ia langsung mengernyit, rasa khawatir menyergap. "Kamu kenapa? Kamu kelelahan? Atau ada yang menyakitimu di perusahaan ini?" Suara Ardiansyah terdengar serius dan panik. Ia sangat takut jika ada kasus kekerasan terjadi di kantornya tanpa sepengetahuannya. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, tubuhnya bergetar. Tiba-tiba saja ia langsung memeluk Ardiansyah erat-erat. "Tolong saya, Tuan. Saya takut," ucap gadis itu terbata, suaranya putus-putus. "Ayah saya jahat. Dia yang memukul saya. Dia suruh saya menjual diri." Ardiansyah tertegun. Hatinya mencelos melihat gadis muda itu menangis ketakutan. Ia teringat pada putrinya, Nadia. Usia gadis ini mungkin tidak jauh berbeda. Rasa iba langsung menyergap dada Ardiansyah. "Tenang. Tenangkan dirimu dulu," ucap Ardiansyah lembut. "Kamu bisa bicara pelan-pelan. Aku akan membantumu." 5. Pelan-pelan ia mencoba menggeser tubuh gadis itu, berusaha membuatnya melepaskan pelukan. Ia takut ada karyawan yang melihat dan salah paham. "Tolong saya. Saya nggak mau dijual." Isak gadis itu, masih memeluk erat tubuh Ardiansyah seakan nyawanya bergantung di sana. Namun dari kejauhan, seseorang melihat semua itu dengan jelas. Larasati. Tatapan Larasati membeku. Kedua tangannya mengepal kuat-kuat, rahangnya menegang saat melihat suaminya dipeluk erat oleh seorang gadis muda. 6. Larasati berjalan santai menyusuri koridor, namun tatapannya langsung tertuju pada pemandangan yang tak ia sangka. Suaminya sedang dipeluk erat oleh seorang gadis muda berpakaian office girl. Suara hak tingginya yang menghentak lantai membuat seluruh Ardiansyah dan gadis itu menoleh. Saat melihat penampakan Larasati, wajahnya langsung pucat. Apalagi saat Larasati berjalan ke arah mereka dengan senyuman tipis yang justru terlihat menakutkan. Panik, Ardiansyah mendorong tubuh gadis muda itu agak keras sampai gadis itu hampir terjengkang. Wah. Ada masalah apa ini? Kok sampai peluk-pelukan segala? Suara Larasati terdengar tenang, tetapi dingin membuat Ardiansyah membeku di tempat. Ardiansyah benar-benar terkejut. Ia tak menyangka istrinya sudah berdiri sedekat itu, sementara gadis muda tadi pelan-pelan mengangkat wajahnya, menatap Larasati dengan pandangan meremeh, seolah menantang. "Sayang, kamu di sini." Ardiansyah berusaha mengendalikan situasi, cepat-cepat meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. Matanya dingin. "Iya,
Mas. Aku sengaja datang, kangen sama kamu. Larasati tersenyum lembut, namun, nggak tahunya kamu lagi dipeluk-peluk sama gadis muda. Memangnya ada masalah apa? Tatapan Larasati langsung jatuh pada gadis itu yang berdiri dengan dagu terangkat, seolah percaya diri. Ardiansyah buru-buru menjelaskan. Sayang, jangan salah paham. Gadis ini sedang dalam masalah. Lihat wajah dan lengannya babak belur. Keluarganya sedang ada masalah. Aku cuma menenangkan dia. Nggak ada maksud apa-apa. Larasati tersenyum sebuah senyum yang terlalu manis, terlalu tenang, hingga justru membuat suasana semakin mencekam. Ya ampun, Nona. Apa yang terjadi dengan wajah cantikmu? Sayang sekali, wajah secantik ini harus babak belur, ucap Larasati lembut sambil meraih dagu gadis itu. Namun genggamannya terlalu kuat. Gadis itu meringis kesakitan, tapi Larasati justru menekannya lebih keras, seolah menguji apakah gadis itu benar-benar selemah yang ia tunjukkan. Biarkan dia pergi, sayang, pinta Ardiansyah pelan. Kasihan dia. Aku jadi ingat Nadia. Kalau lihat gadis seusia Nadia kena masalah. Rasanya nggak tega. Ardiansyah terlihat polos dan tulus. Sedangkan Larasati hanya menghela napas, menggeleng kepala seolah memahami atau pura-pura memahami. Maaf, Nyonya. Jangan salah paham, ucap gadis itu, suaranya gemetar hebat. Tuan Ardiansyah tidak melakukan apapun bersama saya. Namun di balik wajah ketakutannya, sudut bibir gadis itu hampir tak terlihat menyunggingkan sebuah senyuman kecil yang tersembunyi. Senyuman yang hanya bisa dibaca oleh seorang wanita sekelas Larasati. Tidak apa-apa, Nona cantik. Sekarang kamu boleh kembali melanjutkan pekerjaanmu, ucap Larasati dengan suara lembut namun tegas. Nanti kalau ada masalah lagi dengan keluargamu, kamu lapor ke suamiku. Kami akan bantu mencarikan pengacara. Kasusmu juga bisa kita laporkan ke polisi supaya kamu terlindungi. Kalau perlu, kami carikan pengacara terbaik agar kamu tidak mengalami kekerasan itu lagi. Sejak tadi Larasati menahan diri untuk tetap tenang saat mendengar gadis itu mengaku ayahnya menyakitinya dan bahkan ingin menjualnya. Namun nada suara Larasati tetap teratur, meskipun dalam hatinya ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Gadis bernama Eliza itu tampak sedikit terkejut mendengar ucapan Larasati. Namun cepat-cepat ia kembali. 7. Menetralkan ekspresinya yang sempat berubah. Terima kasih, Nyonya, terima kasih banyak, ucap Eliza pelan sambil mengangguk. Iya, saya akan memikirkannya. Kalau saya sudah yakin, saya akan datang meminta bantuan Tuan Ardiansyah. Maaf karena sudah merepotkan. Eliza pun membungkuk sopan sebelum berbalik pergi. Baru melangkah 3 langkah, ia kembali menoleh, memberi Ardiansyah senyuman manis, senyuman yang justru membuat jantung Larasati berdenyut tidak nyaman. Larasati mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ardiansyah yang sejak tadi terdiam, masih memikirkan bagaimana harus membantu gadis itu, tersentak kaget ketika tiba-tiba Larasati menarik lengannya. Tanpa berkata apa-apa, Larasati menyeret suaminya pergi menuju ruangan CEO, langkahnya cepat dan penuh tensi. Ardiansyah hanya bisa mengikuti, sembari menelan ludah. Ia tahu, akan ada badai kecil menunggunya di dalam ruangan nanti. Begitu pintu ruang CEO tertutup, Larasati langsung mendorong tubuh Ardiansyah hingga pria itu jatuh terduduk di atas sofa. Dorongannya tidak keras sampai menyakiti, tapi cukup membuat Ardiansyah tahu bahwa istrinya sedang berada di puncak emosinya. Sayang, aku bisa jelaskan. Ardiansyah buru-buru angkat tangan, wajahnya panik. Kami tidak melakukan apa-apa. Jangan sampai kamu berpikir yang aneh-aneh. Demi anak-anak kita, aku sumpah. Aku tidak punya maksud buruk sedikit pun. Larasati mendengus keras. Mas. Suaranya meninggi. Kamu itu sudah tua. Bahkan sebentar lagi kamu bisa dapat cucu. Masa kamu masih bisa senaif itu? Ardiansyah hanya membeku,
tidak berani membalas. Larasati mencondongkan tubuh, menatap suaminya dalam-dalam. Kamu jangan tertipu sama gadis seperti dia. Aku ini wanita, Mas. Aku bisa merasakan, bisa membaca gelagat. Mana gadis yang benar-benar butuh bantuan, mana yang cuma pura-pura penuh air mata untuk bikin pria kasihan. Ardiansyah menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat bukan karena salap, tapi karena tahu istrinya sedang benar-benar serius. Jangan karena kamu teringat sama Nadia, kamu jadi menutup mata dan percaya begitu saja. Mas, Kanu itu terlalu baik. Terlalu lembek kalau sudah soal anak perempuan. Larasati menggeleng, suaranya melembut tapi tetap tajam. Dan kalau kamu terus begini, nanti kamu sendiri yang bakal menyesal kalau terjadi hal buruk. Ardiansyah diam, merasakan ucapan itu menusuk logika dan hatinya sekaligus. Larasati memelototinya sambil mengangkat alis. Pantas saja kamu bisa tertipu Ayudhya selama hampir 25 tahun. Karena hati kamu itu selembut Hello Kitty. Ardiansyah langsung tertegun, sebenarnya dia tertampar dengan ucapan istrinya itu. Ingat ya, Mas. Suara Larasati meninggi, menusuk udara hening ruangan itu. Kalau sampai kejadian barusan dilihat karyawan, terus menyebar. Nama baik kamu yang hancur. Kamu bakal dianggap sebagai CEO yang memanfaatkan gadis muda. 8. Ardiansyah langsung menunduk, wajahnya tegang. Apa kamu nggak mikir sampai ke sana, Mas? Aku memang cemburu. Tapi aku bukan cemburu buta. Aku bukan gadis kemarin sore yang nggak bisa baca situasi. Langkah Larasati maju selangkah, telunjuknya nyaris menyentuh dada suaminya. Aku ingatkan lagi. Kalau gadis itu siapapun dia berani mendekati kamu lagi, kamu harus menghindar. Kalau perlu, suruh orang lain bantu dia. Lebih baik kamu kehilangan uang daripada kehilangan kehormatan. Napas Larasati naik turun menahan emosi. Sementara Ardiansyah hanya bisa menyerap semua kata-katanya. Iya, sayang. Tenang. Ardiansyah mengangkat kedua tangannya perlahan, mencoba menenangkan istrinya. Aku nggak akan sembarangan lagi percaya sama wanita manapun. Aku janji akan menyelidiki apakah benar dia dapat masalah. Pria itu menatap Larasati dengan cemas. Tapi kamu jangan terlalu emosi begini. Nanti bagaimana kalau terjadi sesuatu sama? Belum sempat Ardiansyah menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Larasati memegangi perut bagian bawahnya. Mas. Suaranya melemah tiba-tiba, wajahnya menegang. Aduh perutku. Kram, Mas. Larasati menunduk sambil meringis keras. Sayang. Ya Allah, sayang. Kamu kenapa? Ardiansyah langsung panik setengah mati, tangannya gemetar saat memegang bahu istrinya. Sementara itu, di balik wajah meringisnya, Larasati menyembunyikan senyum tipis. Hanya sedikit, nyaris tak terlihat. Dia tahu betul, tidak ada yang membuat Ardiansyah lebih takut. Selain membahayakan calon anak mereka. Mana yang sakit? Sayang, maafkan aku. Aku nggak akan gegabah lagi. Ardiansyah setengah membungkuk, wajahnya pucat karena panik. Apa kita ke rumah sakit aja? Kita periksa sekarang, ya. Namun Larasati langsung menepis tangan suaminya dengan pelan tapi tegas. Nggak usah. Sudah baikan. Cuma kram sebentar. La menarik napas panjang, pura-pura menahan sisa sakit. Kamu ambilin aku air hangat di pantry, Mas. Cepat. Tanpa berpikir panjang, Ardiansyah langsung berlari keluar ruangan, saking paniknya sampai ia lupa kalau ia bisa memanggil office girl atau office boy saja. Pria parubaya itu bahkan sempat hampir menabrak meja kecil sebelum akhirnya menghilang di balik pintu. Begitu pintu tertutup dan suaminya benar-benar pergi, senyum licik Larasati muncul perlahan. Wanita itu duduk tegak, meraih tasnya, dan mengambil ponselnya. Dengan cekatan dia menekan sebuah nomor. Halo. Suara Larasati terdengar pelan, tapi dingin. Seseorang di seberang langsung menjawab.
Iya, Tan. Ada masalah apa? Itu suara Samuel. Larasati memejamkan mata sejenak sebelum berbicara. Sam, suruh anak buahmu selidiki gadis muda yang bekerja sebagai office girl di perusahaan Mas. 9. Ardiansyah namanya Elisa. Nada Larasati berubah tajam. Aku mau data lengkap. Semuanya. Keluarganya, latar belakangnya, perilakunya di luar. Kalau perlu, sampai detail paling kecil. Samuel langsung memahami apa yang dimaksud. Baik, Tan. Akan saya kerjakan sekarang, jawabnya cepat dan patuh. Terima kasih, Sam. Larasati memutus sambungan telepon itu dengan mantap. Namun setelah layar ponselnya gelap, wajahnya berubah. Ada sedikit kegelisahan. Samuel sebentar lagi akan meninggalkan perusahaan ML Group milik Larasati. Dia harus kembali ke keluarga besarnya dan mau tidak mau Larasati mengambil alih LM Group. Itu berarti Larasati akan kehilangan tangan kanan terkuatnya. Dan dalam keadaan dirinya yang sedang mengandung, mengurus bisnis besar tanpa Samuel adalah tekanan yang berat. Kalau Sam pergi secepat ini, aku harus siap ambil alih lagi. Larasati menatap perutnya sendiri, mengelusnya perlahan. Setidaknya sampai aku dapat pengganti yang sepadan dengan Samuel. Di luar ruangan, terdengar suara langkah Ardiansyah yang kembali terburu-buru, membawa air hangat sambil terengah-engah. Larasati langsung menarik napas panjang menghapus seluruh ekspresi gelisah dan kembali memainkan perannya sebagai istri yang sedang kesakitan. Sudah nggak sakit lagi, kan, sayang? Apa kita perlu periksa ke rumah sakit? Ardiansyah duduk di samping Larasati, tangannya refleks mengelus perut istrinya yang sudah mulai menonjol. Larasati menarik napas panjang. Nggak perlu. Aku akan baik-baik saja. Asal Mas nggak bikin aku emosi terus. Ardiansyah langsung menundukkan kepala, wajahnya penuh rasa bersalah. Capek-capek aku datang ke sini karena kangen pengen manja sama suami. Larasati menoleh tajam. Malah lihat hal yang bikin hati aku dongkol. Tanpa pikir panjang, Ardiansyah langsung menarik tubuh istrinya ke dalam pelukan. Maafkan aku, sayang. Aku benar-benar nggak bermaksud seperti itu. Suaranya lirih, tulus, dan sangat takut salah. Larasati hanya mendengus pelan, menahan diri untuk tidak memarahi lebih keras. Udah, aku mau pulang. Malas lama-lama di sini. Bikin hati aku tambah panas. Ia menepis tangan suaminya dan berdiri. Melihat istrinya benar-benar ingin pergi, Ardiansyah buru-buru mengambil jasnya. Ya sudah, ayo. Biar pekerjaanku dilanjut sama Asis. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Larasati memelototinya. 10. Buang jas kamu itu, Mas. Ia mengambil jas Ardiansyah, mengibaskannya dengan wajah jijik. Aku nggak mau bau gadis itu nempel di tubuh kamu. Tanpa ragu, Larasati melempar jas itu ke dalam tempat sampah. Ardiansyah hanya bisa terkejut sejenak, tapi tidak berani protes. Wanita itu lalu berjalan keluar ruangan, langkahnya cepat dan tajam. Ardiansyah mengikuti di belakang dengan wajah pasrah, berusaha menjaga jarak agar tidak membuat emosi istrinya naik lagi. Ia tahu hari ini satu-satunya hal yang harus ia lakukan adalah bersabar dan menenangkan istrinya, apapun yang terjadi. Di tempat lain, rumah kediaman keluarga Bagaskara yang sejak tadi dipenuhi tawa mendadak berubah hening dan tegang. Salah satu pelayan, Mbok Jum, berlari tergopoh-gopoh ke ruang keluarga tempat Mama Nina, Bapak Arga, Mentari, dan Nadia sedang bersantai. Napas Mbok Jum terengah-engah, wajahnya pucat. Ada apa, Mbok Jum? Tanya Mama Nina, bingung melihat pelayan tua itu begitu panik. Mbok Jum menelan ludah, tangannya gemetar. Itu, Nyonya. Mentari memutar bola mata. Aduh Mbok, pelan-pelan kalau ngomong. Aku pusing dengernya. Mbok Jum menggaruk kepalanya yang jelas-jelas tidak gatal. Di bawah. Ada nyonya besar.
Seketika tubuh Papa Arga yang tadinya santai langsung menegang. Mama Nina mengerutkan kening. Nyonya besar siapa, Mbok? Mbok Jum menelan ludah lagi. Nyonya Rengganis. Glek. Papa Arga menelan ludahnya dengan kasar. Seakan ruangan itu kehilangan udara. Semua orang, kecuali Nadia yang masih belum mengerti situasinya, membatu di tempat. Nyonya Rengganis ibu tiri Papa Arga. Wanita berusia hampir 75 tahun, tinggal di Amsterdam bersama anak kandungnya, adik tiri Papa Arga, bawaan dari pernikahan Nyonya Rengganis dengan mantan suaminya, sedangkan dengan ayah Papa Arga wanita tua itu tidak punya anak. Dan sekarang kedatangannya ke rumah ini. 11. Tanpa pemberitahuan apapun. Itu hanya berarti satu hal. Kekacauan. Karena meskipun sudah tua, Nyonya Rengganis masih memiliki mulut tajam yang bisa membuat Mama Nina merasa seperti sedang diuji kesabarannya di neraka. Papa Arga memijit pelipis. Mama Nina menelan ludah, wajahnya pucat. Mentari justru paling panik. Astaga, kenapa dia bisa muncul mendadak? Sementara Nadia hanya berkedip bingung. Siapa sih? Dan dari arah pintu besar lantai bawah. Suara hentakan tongkat dan nada tinggi seorang wanita tua terdengar memecah ketenangan rumah itu. Arga, Nina, keluar. Kalian buat kami menunggu. Alamat rumah ini bakal seperti neraka kalau mak lampir itu terus ngoceh, gerutu galaksi, membuat Nadia langsung menoleh penasaran. Sudah, yang waras ngalah. Ayo kita temui dia di bawah, daripada dia terus teriak-teriak bikin kuping panas, ucap Papa Arga sambil menghela napas pasrah. Mama Nina langsung mendengus kesal. Kamu jangan nyuruh kami ngalah, Mas. Ini rumah kita, dan aku nyonya di rumah ini. Dulu aku masih sabar, tapi kali ini tidak akan lagi. Aku punya menantu yang harus aku lindungi hatinya. Jadi kalau si ibu tirimu itu terus cari gara-gara, aku yang akan bikin dia nggak kerasan di rumah ini. Ucapan Mama Nina itu membuat semua orang tersenyum puas kecuali Papa Arga yang justru tampak kebingungan. Di satu sisi ada istri dan anak-anaknya, dan di sisi lain ada ibu tirinya yang dulu merawatnya sejak remaja, meski sering berkata kasar dan pedas. Tetap saja, Nyonya Rengganis pernah menunjukkan kepedulian saat Papa Arga masih butuh sosok ibu walaupun, ya, Papa Arga tahu bahwa semua itu dilakukan Nyonya Rengganis demi merebut hati ayahnya. Mulai sekarang siapin mental dan hati, karena begitu dia masuk rumah ini, kita harus siap perang tiap hari, ujar Mentari sambil mengacungkan alis. Perang mulut sama nenek lampir itu. Kalau perlu, kita buat dia pergi sendiri dari rumah ini. Kita nggak boleh diem kalau mulut nyinyirnya sudah bunyi. Kita harus lebih nyinyir dari dia, Kak. Ucapan Mentari itu membuat Nadia semakin penasaran seperti apa sosok mak lampir yang terus disebut. Papa Arga dan Mama Nina melangkah keluar dari ruang keluarga lebih dulu, diikuti Galaksi, Nadia, dan Mentari. Begitu sampai di ruang tamu, Papa Arga dan Mama Nina langsung menghela napas kasar melihat penampakan Nyonya Rengganis wanita yang dulu menjadi ibu tiri Papa Arga. Perempuan itu kini datang bersama putrinya, Rosa, yang telah menjanda setelah suaminya meninggal, serta Novita, cucunya. Nyonya Rengganis meninggalkan Indonesia 1 tahun setelah suaminya, ayah dari Arga meninggal dunia. Sebelumnya Nyonya Rengganis tinggal di rumah peninggalan suaminya, yang kini ditinggali oleh kakak sulung Papa Arga. Kakak Papa Arga yang tidak betah dengan perilaku ibu tirinya itu pun akhirnya menyuruh Nyonya Rengganis pergi dari rumahnya dengan kompensasi yang cukup besar. Karena rumah peninggalan kakek Bagaskara itu sudah atas nama putra sulungnya, Randy Bagaskara. Sedangkan Papa Arga memilih membeli rumah lain, rumah yang sekarang dia tinggal di bersama Mama Nina. 12. Setelah menikahi ibu kandung dari Galaksi, Indra dan Mentari itu. Mereka bertiga berdiri di depan pintu dengan koper besar di masing-masing tangan, seperti siap pindah tanpa permisi. Melihat itu, Mentari dan Galaksi hanya bisa memutar bola mata dalam-dalam, malas sekaligus jengkel. Mama,
Rosa, kenapa kalau mau datang nggak kasih kabar dulu? Tanya Papa Arga sambil menahan kaget. Ia tetap maju, mencium tangan ibu tirinya, diikuti oleh Mama Nina. Namun Nyonya Rengganis hanya memasang wajah jutek, menatap Mama Nina dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Memangnya mau pulang ke rumah anak sendiri harus kasih kabar atau minta izin dulu? Sahut Nyonya Rengganis dingin. Papa Arga refleks menghela napas kasar, menahan diri agar tidak terpancing. Rosa langsung maju, memeluk Mama Nina hangat. Apa kabar, Mbak Nina? Kami kangen sama kalian. Makanya kami datang. Sekalian kasih kejutan, ujarnya lembut. Iya, Tante, tambah Novita dengan suara ramah. Kami semua kangen. Boleh kan kami tinggal di sini dulu? Untuk sementara. Kalimat itu membuat hati Mama Nina langsung bergemuruh. Dia tersenyum, tapi jelas wajahnya mulai tegang. Galaksi dan Mentari saling pandang lebar sok bukan main mendengar ucapan Novita. Tinggal di sini. Lagi. Dengan mak lampir juga. Rasanya kepala mereka langsung nyut-nyutan. Galaksi, Mentari. Kenapa Dian begitu? Tegur Nyonya Rengganis sambil mengangkat dagunya. Kenapa kalian tidak menyambut nenek? Terus, Indra mana? Kenapa dia nggak ada? Mentari dan Galaksi langsung tersentak, seperti murid ketahuan nggak absen. Mereka buru-buru melangkah maju. Nadia yang ikut mendampingi hanya bisa mengikuti, meski hatinya deg-degan. Satu persatu mereka mencium tangan Nyonya Rengganis, Rosa, dan menyalami Novita. Setelah itu, ketiganya berdiri rapi. Nyonya Rengganis, Rosa, dan Novita menatap Nadia lama, mata mereka sama-sama penuh rasa penasaran. Mereka memang tahu Galaksi sudah menikah, tapi ini pertama kalinya mereka melihat langsung sosok istri Galaksi. Dalam diam, ketiganya seperti sedang menilai dari ujung kaki sampai kepala. Dan Nadia, yang sejak tadi tidak paham keseraman keluarga itu, hanya bisa tersenyum kikuk. Terus dia siapa? Tanya Nyonya Rengganis dengan tatapan meremehkan ke arah Nadia, seolah sedang menilai barang grosir. Kenalin, Nek. Ini Nadia, istri Galaksi. Jawab Galaksi bangga, menepuk punggung istrinya lembut. Oh, jadi ini istri kamu yang katanya janda itu, iya. Celetuk Rosa tanpa filter. Kalimat itu membuat mata Nadia langsung membesar. Mama Nina dan Mentari spontan menutup mulut, sok mendadak. Nadia tersenyum lebar, senyum yang tidak pernah pertanda baik. Tepatnya, saya janda kaya raya, Tante. Dan masih perawan. Nadia menjawab santai sambil mengedip ke Mama Nina. Mana ada janda perawan? Jangan mengada-ngada kamu. Sergah Novita ketus. Nadia semakin tersenyum manis. Kalau nggak percaya, tanya aja sama yang unboxing. Masak saya bohong? Tanya tuh sama Mas Laksi. 13. Tangannya menyenggol lengan suaminya ringan. Semua mata kemudian beralih ke Galaksi. Nah, apa benar, Galaksi? Istri kamu nggak bohong kan? Tanya Rosa dengan nada menuduh. Galaksi mengangguk mantap. Ya benerlah, Nek. Orang aku sendiri yang ngerasain. Ujar Galaksi bangga. Semua orang di ruangan mendadak bisu. Bahkan udara seperti berhenti mengalir. Mentari yang dari tadi menahan tawa langsung menyerang. Tenang aja, Nek. Kakak ipar Nadia itu janda konglomerat. Selain masih perawan, harta dia juga nggak kalah banyak dari keluarga Bagaskara. La menepuk dada bangga. Aku jamin, nanti anak-anak Bang Laksi dan Kak Nadia, 7 turunan pun nggak bakal kekurangan uang. Nyonya Rengganis, Rosa, dan Novita kompak mendengus kesal. Tatapan mereka ke arah Nadia seperti laser yang ingin membakar. Sementara Mama Nina diam-diam menyembunyikan senyum puas di balik tangan. Sudah, potong Papa Arga sebelum perang mulut pecah lagi. Kenapa malah ngomongin harta? Lebih baik Mama istirahat dulu. Mbok Jum sudah siapkan kamar untuk kalian.
La mengangkat tangan seperti wasit tinju mengakhiri ronde pertama sebelum ada yang tumbang. Akhirnya 3 perempuan beda generasi itu, Nyonya Rengganis, Rosa, dan Novita, pergi menuju kamar yang sudah disiapkan. Para pelayan mengangkat koper-koper besar mereka seperti sedang memindahkan logistik perang. Begitu rombongan itu hilang di tangga, Mama Nina langsung menyedekapkan tangan di dada dan menatap tajam suaminya. "Ingat, Mas," ucap Mama Nina dengan tekanan di setiap kata, "kalau mulut mereka tidak bisa dikondisikan, jangan salahkan aku kalau aku usir mereka dari rumah ini. Apalagi kalau mereka terus menyudutkan menantuku." Papa Arga langsung menelan ludah keras, sangat keras, seolah sedang menelan batu kerikil. "Sabar, Ma. Tenang saja," ucap Nadia mencoba menenangkan, walau wajahnya sendiri tegang. "Nadia nggak akan tersinggung kok. Nadia juga nggak akan diam kalau mereka mulai macam-macam. Nadia bisa atasi." Nadia tersenyum, lalu memeluk lengan Mama Nina dari samping. "Syukurlah kalau kamu nggak tersinggung, Nak," kata Mama Nina sambil mengusap punggung menantunya. "Mereka memang seperti itu, sengaja ingin menjatuhkan kita. Kalau saja papa kamu bisa tegas seperti Mas Randy dulu, pasti mereka tidak akan berani berulah di rumah ini. Tapi kali ini Mama nggak akan diam, apalagi menyangkut kamu. Kamu lagi hamil, tidak boleh stres." Nadia mengangguk lembut, senyumnya tulus. Galaksi yang dari tadi tampak tidak tenang akhirnya membuka suara. "Sayang, apa kita pindah aja? Kita balik ke apartemen atau ke rumah kita sendiri. Aku nggak nyaman tinggal serumah sama nenek sihir dan antek-anteknya itu." Nadia mencubit lengan suaminya pelan, menahan tawa. "Nggak usah, Mas. Kita kan udah janji, selama aku hamil kita tinggal di sini biar aku banyak teman ngobrol. Lagian aku bisa kok mengatasi mereka semua." Galaksi masih terlihat ragu, tapi Nadia menepuk dadanya sendiri, menunjukkan percaya diri penuh. 14. "Bagus. Kakak ipar jangan takut. Mentari siap jadi rekan kakak," seru Mentari penuh semangat, seperti tentara yang siap perang. Papa Arga menghela napas panjang, wajahnya campuran lega dan bersalah. "Maafkan Papa ya, Nak. Papa memang nggak bisa menolak mereka begitu saja." Nadia memegang tangan mertuanya dengan lembut. "Nggak apa-apa kok, Pak. Santai. Jangan diambil pusing." Senyum Nadia yang tenang itu akhirnya membuat Papa Arga sedikit relaks, walaupun jelas di matanya masih ada bayangan ancaman, perang dunia mulut, antara Mama Nina dan Nyonya Rengganis. 15. Begitu ketiga perempuan, tidak tahu diri, itu masuk ke kamar yang disiapkan, Mama Nina langsung berjalan cepat meninggalkan ruang tamu. Langkahnya menghentak, jelas sekali ia sedang menahan emosi. Papa Arga yang masih kebingungan hanya bisa memandang punggung istrinya beberapa detik sebelum akhirnya tersadar. Dengan panik ia berlari kecil menyusul, tidak ingin Mama Nina makin marah. Galaksi, Mentari, dan Nadia hanya bisa saling pandang, melihat kedua orang tua itu pergi begitu saja. Mentari menyilangkan tangan di dada, wajahnya sebal setengah mati. "Kayaknya yang paling beruntung kali ini cuma Bang Indra," gumam Mentari sambil menghentak-hentakkan kakinya. "Pas banget dia mutusin tinggal di apartemen. Dia nggak bakal pusing dengar nenek lampir itu ngoceh tiap menit." Galaksi menghela napas panjang, mengusap wajahnya. Mentari kembali bersuara, matanya menyipit sebal. "Ingat ya, Kak. Kalau mereka cari gara-gara sama kakak, hempaskan aja jauh-jauh. Mereka tuh dari dulu memang nggak bisa dikasih hati. Kalau papa kali ini nggak tegas, mama pasti ngambek." Galaksi mengangguk, ikut menimpali penuh kekhawatiran. "Mentari benar, sayang. Kalau mereka mulai nyerang kamu, langsung kasih tahu kita semua. Kamu lagi hamil, aku nggak mau kamu stres." Nadia tersenyum santai, bahkan terlihat terlalu tenang menghadapi dinamika neraka rumah tangga ini. "Tenang saja, Mas. Nggak usah dibawa pusing. Anggap saja angin lalu. Lagian kita lihat dulu, mereka datang mau apa.
Kalau niatnya cuma mau bikin kacau. Nadia mengangkat alisnya dan menepuk bahu Mentari. Yaudap, kita jabanin. Mendengar itu, Mentari langsung memeluk Nadia erat-erat. Oke, kalau gitu, Mentari dukung 100%. Mereka cari perang. Ya kita perang bareng. Kedua wanita cantik itu tertawa puas, seolah sudah siap menyusun strategi ala pasukan elit. Galaksi hanya bisa menatap keduanya dengan wajah semakin pucat. Semangat Nadia dan Mentari justru membuatnya makin was-was. Karena ia tahu satu hal yang pasti. Setiap Nyonya Rengganis datang, Mama Nina selalu jadi korban. Selalu. Mama Nina selama ini diam, menerima ucapan pedas, sindiran-sindiran kasar, dan perlakuan tidak menyenangkan dari ibu tiri suaminya. Sementara Papa Arga, pria itu tidak pernah bisa benar-benar tegas kepada Nyonya Rengganis. Wanita tua itu selalu pandai mengungkit masa lalu hal-hal yang membuat Papa Arga tidak berkutik dan memilih diam. Galaksi menatap tangga tempat kedua orang tuanya menghilang dan bergumam lirih. Ya Tuhan! Semoga Papa bisa bersikap tegas kali ini, kasihan Mama, ujar Galaksi sembari merangkul istri dan juga sang adik. Mama Nina berlari masuk ke kamarnya. Wanita parubaya yang selalu terlihat anggun itu kali ini kehilangan kendali, pintu kamar dibanting keras hingga membuat Papa Arga yang baru akan masuk hampir melonjak saking terkejutnya. 16. Astagfirullahalazim, Mama. Mama ngagetin Papa, gumam Papa Arga sambil memegangi dadanya. Dengan hati-hati, ia memutar gagang pintu dan masuk perlahan. Begitu pintu terbuka, pemandangan itu membuat langkahnya terhenti. Mama Nina duduk di ujung ranjang, tubuhnya tegak tapi rapuh. Air mata menggenang, namun belum jatuh. Tatapannya kosong, lurus ke arah jendela besar yang memperlihatkan taman samping rumah tempat yang biasanya menenangkan hatinya, tapi kali ini justru terasa jauh dan dingin. Papa Arga mendekat pelan-pelan, lalu duduk di samping istrinya. La mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Mama Nina, mengusapnya lembut dengan ibu jarinya. Mama, panggilnya lirih, penuh hati-hati seolah takut satu kata saja bisa memecahkan bendungan air mata. Itu. Mama Nina tidak langsung menjawab. Rahangnya mengeras, dadanya naik turun menahan emosi yang sejak tadi ia pendam. Ruangan terasa sunyi, tapi bukan keheningan yang damai melainkan keheningan penuh luka yang selama bertahun-tahun ia telan sendirian. Akhirnya, Mama Nina menarik napas panjang yang terdengar bergetar, sebelum menoleh pelan ke arah suaminya. Air matanya jatuh tepat saat matanya bertemu mata Papa Arga. Mas, kenapa sih mereka selalu datang di saat kita lagi bahagia? Suara Mama Nina pecah, tubuhnya bergetar menahan luapan amarah dan luka lama. Kenapa mereka selalu muncul hanya untuk bikin kacau semuanya? Air matanya akhirnya jatuh. Ia memukul pelan dada suaminya, bukan marah pada Papa Arga, tapi pada perasaan sesaknya sendiri. Aku capek, Mas. Aku lelah. Kedatangan wanita tua itu cuma buka luka lama. Kamu tahu sendiri dulu gimana perlakuannya padaku. Hanya karena aku wanita miskin, karena aku bukan siapa-siapa. Suara Mama Nina meninggi, lalu melemah. Dia nggak pernah berhenti merendahkan aku. Papa Arga menunduk. Hatinya ikut terjepit melihat istrinya kembali terluka seperti dulu. Mas, dengar ya. Mama Nina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, tapi tatapannya keras. Aku sudah capek. Aku nggak mau mengalah lagi. Kalau dia masih seperti dulu mulutnya, sikapnya aku akan lawan dia. Walaupun kamu larang, aku tetap akan melawan. Ancaman itu membuat Papa Arga mengembuskan napas panjang, berat. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung menarik tubuh Mama Nina ke dalam pelukannya, memeluk erat seolah ingin menenangkan badai. Iya sayang. Papa tahu. Suaranya lembut, penuh penyesalan.